Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 asal Kota Jember dengan fasilitator Bapak Nurholis dan pengajar praktik Ibu Ika Sofia. Kami akan mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur Tirta bersama rekan saya yang pertama Bambang Adi Romiarto. Yang kedua, nama saya Fawaid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Fawaid. Waalaikumsalam Bu Afi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pada praktek kali ini Pak Fawaid akan memerankan menjadi apa? Saya memerankan sebagai coach. Sebagai coach ya. Baik. Sebagai coach itu kira-kira apa yang perlu Pak Fawaid persiapkan? Yang saya persiapkan pada kegiatan ini yang pertama yaitu menyiapkan beberapa soal yang akan saya tanyakan. Soal itu bersifat terbuka, nanti akan saya tanyakan kepada coach saya dengan menggunakan alur Tirta. Oke. Sebelum melakukan praktek ini, alur Tirta yang bagaimana yang akan Pak Fawaid praktekkan? Oke, alur Tirta yang akan saya praktekkan yang pertama yaitu berkaitan tentang tujuan, terus yang kedua yaitu identifikasi masalah, terus yang selanjutnya yaitu rencana aksi, dan yang terakhir adalah pertanyaan tentang tanggung jawab. Baik, sepertinya Pak Fawaid sudah memahami betul alur Tirta itu seperti apa. Biar tidak berlama-lama lagi, silahkan dipraktekkan. Oke, siap, Kofi. Sebentar saya panggil dulu coach saya. Mbak Fawaid. Waalaikumsalam Pak Bambang. Apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Fawaid sekarang? Alhamdulillah baik juga Pak Bambang. Gini Pak Bambang, kemarin Pak Bambang hubungi saya, katanya ada hal yang penting yang ingin disampaikan. Apa Pak? Iya betul Pak Fawaid, memang ada beberapa unek-unek yang ingin saya sampaikan. Kayaknya kalau di sendiri kok enggak enak gitu loh. Ya, apa, ada Pak? ingin ya istilahnya curhat loh Pak Fawaid gitu loh. Ada masalah atau ada apa ini? Ya kalau dibilang masalah ya memang masalah, agak bermasalah sebenarnya sih, tapi tidak terlalu urgent gitu loh. Begini loh Pak Fawaid. Nah, Ya. sekarang kan kalau dalam dunia pembelajaran Ya. sekarang kan sudah menggunakan IKM atau yang lainnya sudah. Nah, ini ada salah satu guru itu pada saat mau melakukan perubahan-perubahan, saya mendekati dengan perubahan-perubahan kok kayaknya ada yang kurang Ya, gitu. Yang pertama yang tidak setuju, Oh, iya. tidak setuju, dan juga kayaknya kalau pas teman-teman itu mau ikut melakukan perubahan, kayaknya mereka itu langsung tidak disapa, dan juga Sampai segitunya ya? iya tidak disapa. Sampai saya tidak enak sendiri, akhirnya sudah lebih baik jangan dilakukan dulu. Akhirnya saya seperti itu, saya agak menyerah seperti itu. Ini Pak Bambang. Di sekolahnya Bambang sudah IKM ya? Iya, memang ada beberapa kelas itu sudah melaksanakan IKM. Nah, saya selaku di sini istilahnya untuk kegiatan saya terutama di CGP kan seharusnya kan saya harus menularkan, harus tularkan kepada teman-teman. Nah, disitulah permasalahan saya, karena di situ ada salah satu guru ya anggaplah yang saya anggap senior, beliau tidak mau gitu loh. Yang mana senior tersebut dulu pernah jadi PLT kepala sekolah. Jadinya saya tuh loh, bagaimana dengan senior saya seperti ini kok melakukan perubahan kok tidak bisa gitu loh. Ingin tetap menggunakan teacher center, yang mana kita harus berpusat pada murid sekarang. Begitu Pak Fawaid. Kalau guru yang lain bagaimana Pak? Kalau guru yang lain mereka tuh mau untuk melaksanakan perubahan-perubahan dengan yang sudah saya terapkan di CGP gitu. Begitu ya.
Dari masalah itu Pak Bambang, sebetulnya yang ingin dicapai oleh Pak Bambang itu apa sih? Dari Sebenarnya yang ingin saya capai di situ adalah yang pertama ingin mewujudkan apa ya, profil pelajar Pancasila. Itu ya. Nah, gitu. Mungkin dari masalah yang saya hadapi ini mungkin beliaunya tidak mau perubahan dan juga berbeda paradigma. Oh, begitu, nah, ya. perbedaan paradigma itu yang bikin beliau itu mau tidak mau kadang seperti itu, dan juga ya apa ya, berpengaruh kepada yang lain. ya, gitu. ya, saya paham Pak Bambang. Begini Pak Bambang, seandainya masalah itu hilang, Pak Bambang, keyakinan Pak Bambang ini yang akan dicapai Pak Bambang apa? Jika masalah itu tidak ada. Nah, kalau masalah itu tidak ada, yang ingin saya Artinya semua menerima. kalau semua mendukung. menerima lah, saya kan ingin membuatkan gebrakan yang baru, yang mana kita harus dalam IKM tersebut ada yang istilahnya V5 atau yang sebagainya. Nah, itu yang ingin saya tampilkan, karena kita harus berpusat pada murid. Nah, ingin menampilkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah kita berpusat pada murid, seperti itu. Cuma karena ada masalah itu, Iya, ada sedikit kendala ya Pak. Jadi begini Pak Bambang, dari masalah itu kira-kira dari kan cuma satu orang ya Pak Bambang, ya. Faktor yang mempengaruhi orang tersebut tidak mau menerima itu menurut Pak Bambang apa? Kalau menurut saya yang tidak menerima, yaitu tadi perubahan paradigma, dia tidak mau berubah pada saat kan sekarang sudah berpusat pada murid, beliau masih tetap teacher center lah dari itu. Nah, mungkin dari saya sendiri yang ingin saya lakukan di sini, ya mungkin saya akan mungkin lebih mendalami pendekatan terhadap beliau. Oh gitu. Pendalaman tentang materi yang akan diberikan, mungkin saya akan melakukan pendekatan secara face to face atau saling sharing, mungkin saya ajak seperti itu. Iya. Itu solusi menurut Pak Bambang ya. Terus yang kedua mungkin ada faktor lain Pak Bambang. Dari itu kan kurang sadar. Iya, kurang betul. sadar. Kemudian yang kedua mungkin ada faktor lain di balik itu. Mungkin faktor lainnya karena kita sekarang sudah zamannya sudah IT semua. Ya, Mungkin faktor utamanya, faktor yang menjadi nomor 2 itu mungkin faktor yang bisa dikatakan IT-nya. Mungkin dari pendekatan secara face to face, saya ngomong baik-baik dengan beliau, dan juga saya akan mendampingi beliau pada saat gitu, ya. menggunakan IT. Betul. Jadi saya harus mendekati itu. Ini terus. bagus, Pak. Jadi pendampingannya akan selain pendekatan secara face to face seperti ini, Bapak, mungkin saya akan mendampingi beliau pada saat menggunakan pembelajaran yang ber-IT sudah. Gitu ya. Mungkin itu. Jadi secara khusus Pak Bambang, secara khusus solusi yang bisa dilakukan oleh Pak Bambang terhadap masalah ini kira-kira apa? Yang khusus solusinya ya. Kalau solusinya untuk yang awal, bersama beliau, saya mendampingi beliau untuk memberikan pembelajaran pemahaman kembali, dan juga melakukan pendampingan secara intensif kepada beliau dan mendampingi dengan menggunakan IT. Oh begitu ya. Iya. Ada solusi lain Pak Bambang mungkin? Saya rasa itu saja untuk pertama kita melakukan pendekatan, yang kedua menggunakan IT, mendampingi membuat istilahnya pembelajaran yang kreatif seperti itu. Iya. Kalau gini Pak Bambang, masalah itu kira-kira dengan solusi seperti itu Pak Bambang ini kapan bisa Pak Bambang laksanakan, itu mulai kapan? Insya Allah saya akan melaksanakan dan merencanakan untuk langsung melakukan pendekatan dengan beliau dalam waktu dekat ini, mungkin dalam minggu-minggu ini saya harus melakukan pendekatan dengan beliau, memberi pemahaman kepada beliau, dan juga mendampingi beliau dalam kegiatan IT-nya nanti. Setuju Pak Bambang. Jadi lebih cepat lebih baik ya Pak Bambang. Iya betul. Saya support Pak Bambang, mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih Pak Wahid. Begini Pak Bambang, dari kegiatan awal sampai akhir, jadi masalah yang Pak Bambang sampaikan ke saya, terus
Pak Bambang secara tidak sadar sudah ada solusi sendiri ya, Iya, Pak Bambang ya. betul. Jadi kesimpulan dari percakapan ini menurut Pak Bambang mungkin apa ya dari simpulan dari percakapan ini Dari kesimpulan dari pembicaraan kita dari awal Pak Wahid, mungkin di sini saya kurangnya pendekatan atau komunikasi dengan beliau yang mana selama ini beliau ya bisa dikatakan senior Gitu saya ya, dan ya. juga pernah jadi PLT, mungkin itu jadi agak sungkan atau gimana, jadi mungkin saya kurang komunikasi dengan beliau. ya. Perasaan Pak Bambang bagaimana sekarang, Pak Bambang? Alhamdulillah, setelah saya menyampaikan unek-unek kok sedikit di sini di dalam pikiran saya juga di hati saya, alhamdulillah sudah agak lega, Gitu, sudah kayak lega. kita sudah sedikit ada ini ya. Ya betul, ada solusi gambaran sudah. solusi ya. Ya betul Pak. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan ini Pak Bambang secepatnya ya. Siap, ini bisa secepatnya. Pak Bambang laksanakan, ya. Ya, jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas Sama-sama, waktunya Pak Pak Wahid, Bambang. karena sudah menemani saya untuk mencurahkan hati saya bagaimana caranya untuk ke depan untuk sekolah saya. Sama-sama, Terima Pak kasih Bambang. Pak Mudah-mudahan Wahid. sukses terus, Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Wahid Ya. ya atas waktunya. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali praktik coaching yang sudah Bapak Fawaid dan Bapak Bambang Terima kasih, Bu. praktekkan. Terima Sudah kasih. bagus sekali. Sebagai coach sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang mampu memberikan menumbuhkan solusi bagi coach, begitu ya. Kemudian 3 kompetensi inti dari kegiatan ini sudah Bapak perlihatkan. Yang pertama adalah present. Kemudian hadir secara utuh ya. Kemudian kompetensi untuk mendengarkan secara penuh itu sudah dilakukan. Kemudian kompetensi yang terakhir adalah kemampuan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu memberikan memberi kesempatan kepada coach untuk menggali kemampuannya mendapatkan solusi begitu. Ya, Bu. Sudah bagus sekali kegiatan kali ini. Terima kasih Bu ya. Ya, saya apresiasi betul, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak Wahid. Oke, Pak Bambang. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari coaching ya. Ya. Untuk kesempatan kali ini Pak Bambang berperan sebagai apa ya? Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai coach. Oke, coach ya. Ya. Dari kegiatan coach sebagai coach ini Pak Bambang yang sudah dipersiapkan apa saja? Yang pertama yang saya persiapkan adalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut sudah menggunakan alur cerita. Oke, dari alur cerita sepemahaman Pak Bambang, dari alur cerita tersebut apa saja yang sudah dipersiapkan Pak Bambang? Untuk mempersiapkan alur cerita tersebut, yang mana yang pertama adalah tujuannya untuk mencari solusi, yang mana solusinya tersebut yang harus diberikan oleh coach. Yang mana untuk alur cerita sendiri yang pertama adalah akan menanyakan tujuan, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, yang keempat adalah tanggung jawab. Oke, sepertinya Pak Bambang ini sudah menguasai tentang alur cerita ya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita lakukan ya, melaksanakan kegiatan Siap Bapak, siap. coaching ini. Oke siap Bapak. Silakan, coachingnya dipanggil Pak. Oh siap, sekali lagi saya panggil Bapak. Oke. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk apa santai nih? Lagi santai sekarang. Oke, karena Pak Bambang lagi santai, boleh nih saya sedikit mengganggu waktunya Pak Bambang? Emangnya kenapa Bu Afi kok melihat wajahnya Bu Afi kok agak seperti galau atau bagaimana? Iya ini Pak Bambang, beberapa hari ini saya sedikit terganggu dengan permasalahan di sekolah. Tidak terlalu serius sih Pak Bambang, cuma ini mengganggu pikiran saya begitu. Nah,
kok bisa galau? Emangnya ada apa? Tapi mungkin Begini, bisa cerita atau gimana? ya. Nah, ini memang tujuan saya ke sini ingin bercerita pada Pak Bambang ini. Begini Pak Bambang, di sekolah saya itu pembina pramuka putri pindah tugas. Nah, Iya, kemudian kepala sekolah saya itu menunjuk saya sebagai pengganti menjadi pembina pramuka putri. Itu permasalahannya Pak Bambang. Kan bagus Bu Afi sebagai pembina pramuka. Ya sih Pak Bambang, hanya jujur saya sendiri belum siap Pak Bambang. Saya tidak percaya diri untuk untuk menjadi pembina pramuka. Kenapa Bu Afi kok tidak bisa yakin dan tidak bisa percaya diri? Ya, saya masih belum paham betul tentang kepramukaan. Bahkan sama sekali saya tidak tahu tentang ilmu kepramukaan Pak Bambang. Itu yang membuat saya galau. Jadi Bu Afi ini di sini agak agak tidak percaya diri dan juga tidak yakin dengan kemampuan Bu Afi. Iya, betul sekali Pak Bambang. Nah, mungkin di di pembicaraan kali ini apa yang ingin diharapkan oleh Bu Afi? Sebenarnya saya ingin bagaimana caranya saya mampu meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri saya, terutama ya ini menerima tawaran kepala sekolah menjadi pembina pramuka Pak Bambang. Gitu ya. Ya, biar saya pede lah Pak Bambang di depan siswa itu tidak malu-maluin tuh bagaimana. Aduh, kok bisa tidak ya Mas? Yang seharusnya kan bisa dikatakan Bu Afi ini kan masih belum siap gitu ya. Iya, betul Masih Pak belum Bambang. siap. Nah, kira-kira dalam action yang untuk kedepannya, nah mungkin ada yang ingin Bu Afi rencanakan atau bagaimana? Yang saya ingin rencanakan adalah bagaimana caranya saya bisa meningkatkan percaya diri saya pertama percaya diri saya, kemudian mempelajari tentang ilmu kepramukaan sehingga saya benar-benar siap menerima menjadi pembina pramuka. Kira-kira yang bisa Bu Afi lakukan agar lebih percaya diri dan yakin dengan kemampuan Bu Afi itu apa? Mungkin saya mulai dengan ini kali ya Pak Bambang ya, studi literasi begitu ya, membaca buku tentang kepramukaan. Nah, untuk studi literasi yang dimaksud Bu Afi itu bagaimana sih? Membaca literatur bisa dari perpustakaan, bisa browsing internet atau menonton video YouTube mungkin ya Pak Bambang. Karena yang menjadi keresahan saya adalah bagaimana saya bisa membuat pramuka itu menyenangkan untuk siswa ya Pak Bambang. Karena memang pramuka itu ekskul yang menyenangkan bagi Ya, siswa begitu. Nah, itu bagus banget. Jadi untuk untuk menggali kompetensi Bu Afi. Nah, selain itu mungkin ada hal yang bisa dilakukan Bu Afi untuk mengasah kompetensi Bu Afi. Selain Apa itu, ya Pak Bambang ya? Mungkin ini ya Pak Bambang ya, sharing mungkin ya, sharing dengan teman yang lebih berpengalaman, atau mungkin saya bisa jalan-jalan nih di Kalisat, kemudian bertanya kepada pembina-pembina pramuka yang terdahulu mungkin ya Pak Bambang, sharing ilmu di situ. Jadi itu bagus banget itu. Kita lakukan sharing dengan Betul. pembina yang ada. Nah, itu juga untuk selain itu opsi dari study literasi ya. Nah, dan juga sharing dengan teman yang berpengalaman, itu sudah bagus ya Bu Afi ya. Nah, mungkin dalam waktu kapan sih Bu Afi akan melaksanakan hal tersebut? Yang jelas dalam waktu dekat Pak Bambang, karena memang kasihan anak-anak tidak ada pembinanya begitu kan. Jadi saya harus segera mengambil langkah, kan lebih cepat lebih baik begitu ya Pak Bambang ya. Betul. Jadi dalam minggu-minggu ini Bu Afi akan merencanakan untuk peningkatan kompetensi untuk untuk lebih baik. Iya, betul. Mungkin ada kesulitan apalagi mungkin?
Mungkin ketika ada kesulitan itu saya ya tadi bisa sharing dengan teman atau dengan Pak Bambang. Kebetulan kan Pak Bambang Oh, dulu siap, pembina siap, pramuka siap, ya Pak di siap, sekolah siap, yang siap, lama siap. ya. Iya, Nah iya, mungkin iya, iya, Pak iya. Bambang bisa membersamai saya Insya Allah. Siap, sejauh membantu. mana pencapaian saya begitu Iya, ya, betul, atau betul, usaha saya begitu. Oke, siap. Saya akan apabila Bu Afi mengalami kesulitan bisalah untuk sharing-sharing. Siap. Nah, Terima kasih. dengan senang hati saya akan membantu Bu Afi. Nah, berarti dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang mungkin ada kesimpulan apa nih yang bisa dilakukan Bu Afi untuk kedepannya untuk meningkatkan kompetensi? Ya, yang jelas untuk meningkatkan kepercayaan diri saya dan kompetensi saya di bidang kepramukaan, saya harus belajar secara mandiri pertama. Baca buku, browsing, nonton YouTube, atau sharing dengan rekan sejawat, bahkan dengan Pak Bambang yang sudah lebih berpengalaman. Mungkin itu dulu yang akan saya lakukan, Pak. Bisa. Nah, berarti dalam pembicaraan ini sudah agak ada kesimpulannya Ya, juga betul, sudah Pak Bambang. Terus Saya sudah bagaimana tercerahkan. rasanya? Perasaannya Bu Afi? Ya, sekarang alhamdulillah ini bagaimana? sudah lega Pak Bambang. Artinya sudah ada solusi lah ya. Iya, Tadi berarti saya harus menggali kompetensi saya dengan cara belajar secara mandiri begitu ya Pak Bambang. Sudah lega dan sudah mendapatkan pencerahan setelah saya berbicara dengan Pak Bambang. Oke Bu Afi, dalam minggu ke depan Bu Afi akan melaksanakan. Nah, saya tunggu kabar progresnya sejauh mana Ibu Afi melakukan rencana tersebut. Oke, siap Pak Bambang. Dan saya doakan Bu Afi sukses dan lancar Amin. dan tetap semangat Bu Afi. Siap, terima kasih Pak Bambang. Saya harap Pak Bambang selalu membersamai saya Siap, ini siap. menjadi pembina pramuka nggih Pak Bambang. Iya, sama-sama Bu Afi, semangat dan semoga Siap. berhasil. Terima kasih Pak Bambang. Mari mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa, Bu Afi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Bambang dan Bu Afi ya, Iya, yo. dari kegiatan percakapan kucing yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang dan Bu Afi, saya sangat apresiasi sekali, sangat luar biasa. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak. Jadi dari Pak Bambang dan Bu Afi ini kemampuan tiga kompetensi yang harus dimiliki sudah terpenuhi semua. Yang pertama itu present ya, sudah kehadiran penuh, itu sudah sangat terpenuhi sekali. Jadi keduanya respon positif dari Pak Bambang dan Bu Afi selama percakapan sudah cukup bagus sekali. Kemudian mendengarkan secara utuh itu sudah sangat bagus dari Pak Bambang dan Bu Afi. Kemudian yang paling saya suka dari Pak Bambang dan Bu Afi dari percakapan ini yaitu adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bambang itu mampu menggali potensi yang ada di Bu Afi. Jadi dari percakapan ini timbul beberapa ide yang cukup bagus dari Bu Afi sendiri. Itu yang sangat saya suka dari percakapan ini. Jadi itu saja dari saya sebagai observer ya pada garis mana. Sekali lagi luar biasa untuk Pak Bambang dan Bu Afi. Saya tunggu progresnya ya. Siap Bapak. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari. Assalamualaikum Bu Afi. Waalaikumsalam Pak Bambang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Pak Bambang sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Sekarang baik-baik saja sih. Oke, Kemarin soalnya alhamdulillah. lagi sakit. Nah, oh ya Bu Afi, untuk kesempatan kali ini dalam proses coaching itu Bu Afi selaku sebagai apa? Saya untuk praktik kali ini berperan sebagai coach Pak. Dalam proses jadi coach apa saja yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan kali ini? Saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan ini saya harap bisa menggali kemampuan coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke. Menggunakan alur tirta pastinya. Menggunakan alur tirta. Kalau boleh saya tahu alur tirta itu apa saja ya Pak? Oke, alur tirta yang saya ketahui yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, setelah itu rencana aksi, jadi apa yang direncanakan, kemudian yang terakhir itu tanggung jawab Bapak. Oke, kayaknya
sudah apa namanya untuk persiapan untuk dalam praktek coaching ini pada kesempatan kali ini Bu Afi memang sudah Sudah siap. betul-betul siap, Betul. ya. Oke, mungkin sebentar lagi kita laksanakan ya Bu Afi. Siap. Mungkin itu saja untuk Ya. kali ini Kairi ya. Assalamualaikum Bu Afi. Waalaikumsalam Pak Fawaid. Apa kabar, Bu Afi? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Fawaid? Alhamdulillah baik, tapi ada satu hal yang mengganjal Bu Afi. Waduh, kayaknya serius ini. Serius ini. Oh, ya tapi dibuat santai ya Pak Fawaid ya. Oke, siap. Baik, ada apa? Gini Bu Afi. Ini terkait dengan hasil keikutsertaan saya dalam program pendidikan guru penggerak Bu Afi. Ya. Jadi kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah Bu Afi. Jadi intinya kepala sekolah itu meminta saya penerapan tentang apa yang sudah saya dapat dari Guru penggerak. guru penggerak. Oh gitu, iya. Bu. Salah satunya adalah tentang pada poin visi misi Bu Afi. Oh iya. Nah, saya begini Bu Afi. Dari kepala sekolah itu menginginkan satu saja dari program guru penggerak itu untuk saya terapkan langsung Bu Afi. Nah, pada kesempatan ini saya itu pengen ini memaksimalkan tentang salah satu dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia Bu Afi. Oh gitu. Jadi saya ada rencana ini Bu Afi. Rencana saya adalah karena salah satu dari visi yang awalnya itu saya terapkan di kelas, kemudian kepala sekolah ingin saya menerapkannya di Sekolah. secara keseluruhan. Oke, Poin. baik. Kira-kira apa yang ingin dicapai dari program yang sudah Bapak rencanakan? Nah, begini Bu Afi, untuk visi dari program guru penggerak yang saya ingin tampilkan di sekolah saya itu adalah, karena kan kemarin gini Bu Afi, di kelas saya itu sudah sukses saya terapkan. Oh begitu. Dan sekarang kepala sekolah itu menginginkan saya terapkan secara keseluruhan di sekolah Bu Di Afi. sekolah. Nah, programnya itu adalah pemantauan kepada seluruh siswa tentang sholat lima waktu. Oh, tentang sholat lima waktu. Iya. Bagus itu ya Pak programnya, Bapak. Bagus memang Bu Afi, untuk kelas saya sudah berhasil Bu Afi. Jadi begini, setiap hari itu anak itu harus mengirimkan laporan atau progresnya tentang sholat lima waktu. Itu setiap hari Bu. Setiap hari begitu. Iya, setiap hari. Oh, bagus ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, indikator keberhasilannya bagaimana Pak? Nah, indikator keberhasilannya itu jika seluruh siswa di sekolah saya itu menerapkan sholat lima waktu itu secara keseluruhan Bu Afi. Karena 100% di sekolah saya itu muslim ya, Ya, siswanya betul, muslim. ya. Jadi setiap hari itu tercapai sholat lima waktu. Jadi kalau sudah itu 100% dari siswa saya itu kami anggap programnya itu berhasil gitu. Begini Pak Fawaid, ini kan program besar lah ya, Ya. visi sekolah Betul, begitu. Nah, betul. kira-kira Pak Fawaid, apa yang perlu Pak Fawaid persiapkan untuk melaksanakan program ini? Ya, yang pertama ya Bu Afi, ini kemarin memang saya sempat mikir rencana apa sih yang harus saya lakukan. Jadi yang pertama itu persiapan Bu Afi. Persiapannya saya harus komunikasikan kepada seluruh warga sekolah, Ya, baik betul. itu wali kelas masing-masing, terus tenaga pendidik yang ada. Kalau ke kepala sekolah kan sudah otomatis Ya. Bu Afi, karena kepala sekolah yang Ya, yang menyuruh ya. iya, yang menyuruh. Selanjutnya itu terhadap wali murid Bu Afi. Wali murid. Kebetulan Iya, penting ya wali Iya. murid ya Pak ya. itu poin utamanya justru Iya, Bu betul. Afi, karena di sekolah hanya duhur kan yang bisa terlaksana cuma duhur. Jadi setelah itu 4 lagi, jadi subuh, maghrib, isya, asar itu kewenangan Ya, wali murid. Wali murid betul. Ya. Dan ada satu lagi Bu Afi, yang harus saya komunikasikan lagi adalah dengan guru ngaji. Begitu ya. Ya, karena di sekolah saya itu ada beberapa, mungkin sebagian besar anak saya itu
di sekolah saya Bu Afi, sekolahnya itu ketika sudah sekolah ya, sorenya itu sekolah madrasah Begitu ya, ya betul. sampai Malam maghrib ya, sampai malam. Jadi seperti itu, mungkin harus komunikasi dengan Guru ngaji. iya Ya. betul Bu Afi. Nah, dari yang sudah Bapak sampaikan ya, Ya. kira-kira ada tidak yang bisa membantu untuk mensukseskan program Bapak selain yang tadi, Bapak? Selain itu Bu Afi, yang hal-hal yang membantu itu ya Bu Afi, itu adalah yang pertama ya, itu memang dukungan dari komite. Ya. Saya sangat perlukan itu Bu Afi. Karena untuk berkomunikasi dengan wali murid itu tidak cukup hanya guru saja. Masalahnya betul. ini kan kegiatan anak di luar sekolah. Dan jika itu melibatkan komite, itu akan lebih memudahkan saya Bu Afi. Oh gitu. Ya. Berarti dukungan dari dalam dan dari luar ya Bapak Betul, ya. betul Bu Afi. Gitu. Nah, kira-kira nih Bapak, kapan Bapak akan melaksanakan program ini? Nah, ya ini Bu Afi. Kepala sekolah saya itu kan ini mintanya secepatnya. Jadi mau tidak mau saya ini harus secepatnya juga Bu Afi, karena progresnya memang ditunggu oleh kepala sekolah ini Bu Afi. gitu ya. Dan kebetulan ini kan memasuki bulan puasa. Jadi kepala sekolah itu menyampaikan kepada saya, termasuk tarawehnya Pak, tolong di progresnya bagus itu, Pak. ditanyakan. Momen ya, mumpung momen Nah, ini ya. betul Bu Afi. Jadi secepatnya ini sudah, karena puasa ini kan insya Allah nanti malam sudah taraweh Bu Afi. Iya, betul. Jadi mulai nanti malam ini saya harus kemarin sudah komunikasi dengan wali murid, dengan wali kelas juga sudah saya komunikasikan, akan membantu sepenuhnya Bu Afi. Berarti tinggal berjalan ini ya Pak. Tinggal berjalan, cuma kan wali murid ini belum Bu Afi, belum 100% semuanya informasi ini sudah diserap dengan Oh, begitu. 100% gitu Bu Afi. Begini Pak, dari percakapan kita dari awal hingga sekarang, nah ini Bapak bisa mengambil sebuah kesimpulan tidak? Kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulan yang saya ambil Bu Afi, ternyata dari percakapan ini ya timbul banyak ide yang Oh saya iya, betul. sangat bermanfaat sekali buat saya. Awalnya itu saya ini hanya solusi yang saya pikirkan itu hanya wali kelas Bu Afi, dengan kepala sekolah dan tenaga pendidik yang lain. Dengan percakapan ini saya timbul ide lagi, yaitu melibatkan Guru ngaji tadi ya, Pak. wali murid, guru ngaji dan komite. Nah, betul. Nah, itu kesimpulan dan kemajuan buat dukungan untuk saya gitu loh Bu Ya, Afi. betul. Terima kasih untuk percakapan kali ini. Banyak hal baru yang bisa saya tahu Bu Ya, Afi kali. program Bapak itu luar biasa. Jadi Iya Bu Afi. saya sangat menunggu progres dari program Bapak ya. Siap Bu Afi. Semoga progresnya itu benar-benar bagus dan bermanfaat. Amin. Kira-kira sekarang perasaan Bapak bagaimana setelah Wah. melakukan percakapan ini? Saya ini melalui percakapan ini sudah unek-unek yang tadi itu sudah plong sudah Bu Afi. Alhamdulillah. Jadi ke depan ini sudah ada rencana yang Tambah besar malah ya, Pak? betul, ya. Wah, Mungkin bagus. ada visi-visi yang lain ini sudah Ya. tinggal ini Ya, betul. harus saya siapkan, terus orang-orang ini yang harus saya ajak gitu loh. Berarti Bu kan Afi. ada manfaat Pak ya Betul. dari kegiatan kita berbicara ini ya. Sangat bermanfaat Ya. Bu Afi. Terima kasih untuk ini ya waktu ya. Ya. Saya curhat ke Bu Afi. Banyak hal yang saya dapatkan. Ya, sama-sama Bapak. Ini juga jadi pembelajaran bagi saya, jadi ilmu Amin. baru bagi saya. Jadi semoga kegiatan yang Bapak rencanakan ini berjalan dengan Amin, lancar, amin. bisa memberikan manfaat untuk orang banyak ya, Pak. Amin Bu Afi. Mudah-mudahan kita semua bisa Bu Afi, Oh iya, saya lupa. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, Bapak. sama-sama Bu Afi. Semoga amal ibadah kita diterima. oleh Allah Amin ya Subhanahu. Allah. Terima kasih Bu Afi. Ya, Mohon pamit Bu sama-sama. Afi ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bafi dan Pak Fawaid, saya memberikan apresiasi luar biasa kepada Bu Afi dan Pak Fawaid yang mana sudah mempraktikkan coaching, yang mana pada kesempatan Pak Fawaid selaku coach dan
Bu Afi selaku coach di sini sudah sangat-sangat antusias sekali. Selaku coach, Bu Afi sudah apa ya istilahnya di sini sudah memberikan sebuah apa ya intinya sudah menarik Pak Fawaid selaku coach untuk apa yang dipikirkan dikeluarkan semua, dan juga Bu Afi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, 3 kompetensi di sini saya rasa sudah dilakukan semua. 3 kompetensi yang mendengarkan secara aktif dan juga present dan mendengarkan secara utuh, menggali pertanyaan, ini sudah luar biasa dilakukan oleh. Terima kasih ya. Saya Sama-sama, selaku Bapak. memantau Bapak Fawaid dan juga Bu Afi luar biasa. Dan saya tunggu untuk kedepannya dan juga progresnya yang sudah Siap. yang di Pak Siap. Fawaid rencanakan tadi Siap. progresnya. Semangat. Terima kasih ya. Demikian kegiatan coaching kali ini yang melibatkan coach, coachee, dan pemantau. Semoga kegiatan ini terus kami lakukan dan membawa perubahan besar bagi sekolah. Semoga budaya positif bisa kita wujudkan di sekolah tercinta ini. Terus bergerak, Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.